Pemirsa Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh RI atau Ampuri menyebut kuota haji furoda merupakan hak prerogatif Kerajaan Arab Saudi. Peniadaan kuota di tahun ini merupakan bentuk pengurangan kuota haji dari seluruh dunia. Tahun ini kuota haji dari seluruh dunia menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan jumlah 1,8 juta jemaah menjadi 1,3 juta jemaah. Untuk Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 221 ribu, di mana 92%-nya merupakan kuota haji reguler dengan visa resmi dari pemerintah Indonesia. Sementara 8%-nya atau sebanyak 17.680 jemaah menggunakan kuota haji khusus. Dengan tidak adanya visa haji furoda membuat ribuan calon jemaah haji gagal berangkat. Ratusan penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK merugi. Pihak Ampuri menyampaikan 50% dari 700 PIHK yang menyediakan layanan haji furoda juga terkena dampaknya. Padahal semua biaya telah selesai. Itu tentu berdampak pada jamaah yang berharap ya, dan kami menyampaikan rasa prihatin kami kepada jamaah yang telah melakukan proses pendaftaran, pembayaran, dan juga keprihatinan kami kepada para PIHK yang sudah menyiapkan tiket keberangkatan, sudah menjadwalkan keberangkatan, mengisutkan tiket, dan kami surat edaran Ampuri kepada anggota tersebut untuk memberikan informasi dini bahwasanya proses pemisahan sudah tutup dan agar tidak terpancing atau tergiur dengan tawaran-tawaran individu yang tidak bertanggung jawab. Terkait ribuan haji asal Indonesia yang batal berangkat imbas visa resmi haji furoda yang ditiadakan oleh Kerajaan Arab Saudi. Aliansi Pengusaha Haramain Seluruh Indonesia atau Aspirasi memberikan solusi kepada pemerintah melalui Kementerian Agama untuk mengelola haji furoda secara mandiri karena terlihat minat para jemaah haji yang tinggi melalui haji furoda. Perlu ada titik temu, ya perlu adanya sebuah regulasi yang bisa menjembatani dan bisa menjadi solusi buat kita semua sehingga jamaah haji yang mengantri itu bisa tereduksi, orang-orang yang berharap ingin bisa berangkat bisa mendapatkan solusi. Ya itu mungkin kami dari aspirasi ke depan sedang merumuskan sebuah konsep, mengusulkan agar konsep tersebut bisa menjadi jalan keluar buat kita semua dan pada pemerintah kita juga. Atas kebijakan Kerajaan Arab Saudi yang meniadakan visa haji furoda, sejumlah calon jemaah haji di berbagai daerah di Indonesia gagal berangkat. 31 Mei 2025 menjadi batas terakhir kedatangan jemaah haji di Arab Saudi. 91 jemaah haji khusus dari Biro Perjalanan Fatimah Zahra Semarang, Jawa Tengah dilangsungkan hari ini. Namun 37 jemaah furoda gagal berangkat karena visa tidak terbit. Kerugian juga diterima oleh pihak penyelenggara yang mengalami kerugian hampir 5 miliar rupiah. Terjadi kali ini pesawat haji seperti pesawat sleeper. Imbas tidak dikeluarkannya visa haji furoda, 1.200 calon jemaah haji asal Provinsi Jawa Timur gagal berangkat ke Tanah Suci. Seluruh calon jemaah haji berasal dari Surabaya, Malang, Gresik hingga Sidoarjo. Dalam gelaran haji tahun ini, calon jemaah haji yang batal berangkat telah membayar biaya haji dengan jumlah besar, yakni 500 juta rupiah. Situasi serupa juga terjadi pada 35 calon jemaah haji asal Jambi. Atas kondisi ini pihak travel mengaku bertanggung jawab secara penuh atas hak-hak para calon haji tersebut, mengingat para calon haji telah melunasi seluruh biaya perjalanan haji furoda tahun ini. Pemirsa, terkait tidak diberlakukannya visa haji furoda dalam gelaran haji tahun ini dan berimbas terhadap para calon jemaah haji yang batal berangkat ke Tanah Suci, kita akan membahasnya bersama dengan tenaga ahli BP Haji Rahmat Rifahmi, jemaah furoda asal Jambi Nur Baitumi, dan juga Zaki Zakaria Ansari, Sekjen DPP Ampuri. Selamat sore, Bapak, Ibu. Selamat sore, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan ke Bu Nur terlebih dahulu. Iya, Ibu Nur, apa informasi terbaru yang disampaikan oleh pihak travel terkait dengan kepastian keberangkatan Ibu ke Tanah Suci? Kabar terakhir, kami Zoom dari pihak travel di tanggal 20
jam 8 WIB. Dari pihak travel menyampaikan masih memberikan harapan di tanggal 1 atau 2 mereka masih berusaha agar bisa segera diterbitkan. Begitu, Mbak. Oke, jadi dari pihak travel memberikan harapan ya kepada para calon jemaah haji ya, Ibu? Iya, benar. Terkait dengan harapan ini, kapan artinya kepastian untuk bisa berangkat ke Tanah Suci didapatkan oleh para jemaah atau calon jemaah haji? Disampaikan paling lambat sekitar tanggal 2, tanggal 3 sudah nyampai berangkat ke Jeddah. Begitu penyampaian dari pihak travel. Oke, saya ingin tanya ke Pak Rahmat, bukankah tanggal 31 Mei atau hari ini menjadi batas terakhir untuk berangkat ke Tanah Suci? Atau sebetulnya masih ada jangka waktu sampai tadi tanggal 2 seperti yang Ibu Nur sampaikan, Pak Rahmat? Oke, selamat sore selamat siang waktu Saudi Arabia. Hari ini saya masih di Mekah. Yang pertama terkait dengan kedatangan keberangkatan tanggal 31, informasi yang kami dapatkan seperti itu, bahwa tanggal 31 Mei adalah batas terakhir. Tapi nanti kalau ada informasi lebih lanjut kami akan segera informasikan. Tetapi terakhir yang kami dapatkan informasi tanggal 31 Mei adalah batas terakhir keberangkatan dari Indonesia. Ya, kalau dari Ampuri sendiri bagaimana Pak Zaki untuk bisa menyampaikan kepada para calon jemaah haji yang juga khawatir, was-was sampai saat ini belum berangkat? Ya, Ampuri tanggal 25 Mei sudah mendatangi Kementerian Haji mengklarifikasi mengenai visa furoda, dan memang tanggal 26 diumumkan sistem visa dan berbagai jenisnya itu tutup. Jadi kemudian Ampuri langsung memberikan himbauan dan surat edaran kepada anggota bahwasannya haji furoda mungkin tahun ini tidak buka. Tetapi sebetulnya kapan batas akhir bisa masuk? Nah, yang kami tahu kalau 31 Mei itu batas grup terakhir haji reguler dari Indonesia. Adapun batas penutupan ini adalah batas penutupan airport di Arab Saudi. Nah, yang kami tahu termasuk haji khusus di Indonesia itu ya ada yang masih berangkat tanggal 2 Juni. Termasuk dari kami juga dari Ampuri, dari saya travel kami juga tanggal 2 Juni masih bisa masuk. Nah, ini memang batas akhir dan saya sudah juga mengklarifikasi ke Saudi Airlines batas akhir bahwa memang sesuai dengan edaran Gaca bahwa batas akhir masuk ke Arab Saudi itu tanggal 2 Juni. Kecuali ada keputusan atau informasi baru dari Wizaratul Hajj, dari Kementerian Haji. Kita nggak tahu, barangkali Menteri Agama kemarin baru sampai Arab Saudi, barangkali melobi, berkoordinasi dengan Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi, mungkin saja ada keajaiban. Tetapi yang jelas kalau kami sudah mengumumkan dari Ampuri kepada anggota dan juga ke jamaah bahwasannya mulai 26 Mei sistem visa dengan berbagai jenisnya sudah tutup termasuk furoda dan juga yang lainnya. Oke. Jadi masih ada waktu sampai tanggal 2 Juni masih bisa masuk. Nah, dalam jangka waktu yang mepet ini, Pak Fahmi, apakah ada upaya yang dilakukan oleh BPHJ untuk melobi otoritas Arab Saudi dalam penerbitan visa furoda? Ya, jadi yang pertama terkait dengan visa haji furoda, bahwa setiap tahunnya pemerintah Republik Indonesia melakukan MOU dengan pemerintahan Kerajaan Saudi Arabia terkait dengan kuota haji. Adapun kuota haji untuk negara Republik Indonesia itu ada di 221.000 kuota hajinya, terdiri dari haji reguler
dan juga haji khusus. Maka oleh karena itu terkait dengan visa furoda atau haji furoda itu bukan kewenangan dan juga tidak ada di dalam klausul terkait dengan MOU antara pemerintah Republik Indonesia dan juga pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi sebetulnya kendalanya ada di mana sih Pak Fahmi dalam penerbitan visa haji mujamalah untuk jemaah furoda ini? Jadi terkait dengan visa haji furoda atau visa haji mujamalah itu semua full kewenangan dari pemerintahan Kerajaan Saudi Arabia. Dalam hal ini konteksnya semua full diskresi dari pemerintahan Kerajaan Saudi Arabia atau undangan terkait dengan hal itu. Maka memang negara sampai hari ini pemerintah dalam konteks ini belum mempunyai kewenangan terkait dengan persoalan visa furoda tersebut. Tetapi memang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 terkait dengan visa mujamalah itu diatur pemberangkatannya pasal 18 itu pemberangkatannya diberangkatkan oleh PIHK penyelenggaraan ibadah haji khusus ya, atau dalam konteks ini travel. Dan travel juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada pemerintah terkait dengan personal mana atau jamaah-jamaah yang diberangkatkan melalui visa furoda tersebut. Sebagai bagian daripada kita mengetahui dan monitor terkait dengan perlindungan jamaah ke depan. Iya, ini kan diskresi dari otoritas Arab Saudi dan Anda sampaikan pihak travel harus terus melapor ya. Sejauh ini transparansi dari pihak travel dengan pemerintah untuk keberangkatan jemaah haji furoda bagaimana, Pak Fahmi? Ya, selama ini terus berkoordinasi dengan baik pihak travel, tapi memang sampai saat ini sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan bahwa pertanggal 26 Mei visa furoda sudah ditutup. Maka oleh karena itu kalau nanti misalkan ada oknum-oknum yang terkait dengan menjanjikan akan memberangkatkan melalui visa furoda segala macam, dikiranya memang itu bagian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pernyataan-pernyataan tersebut. Dan kami menghimbau jamaah haji Indonesia, calon jamaah haji Indonesia jangan tergiur dengan janji-janji tersebut. Bahkan dalam hal ini pasti akan diberangkatkan dan segala macamnya. Kami menghimbau sekali lagi bahwa jamaah haji Indonesia harus hati-hati, dan pada dasarnya kuota haji yang ada di Indonesia itu ada dua, kuota haji reguler dan kuota haji khusus. Dalam hal ini jadi menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Ya. Bagaimana kemudian Pak Zaki untuk mengantisipasi adanya janji-janji palsu dalam tanda kutip yang ditawarkan oleh pihak travel? Iya, Mbak Eva, jadi sekarang ini masyarakat khususnya yang mendaftar haji furoda, kemudian penyelenggaranya sudah menyampaikan bahwa haji furodanya belum didapatkan sampai saat ini, dimohon para jamaah untuk tidak panik buying. Artinya apa? Karena panik udah mepet seperti ini, akhirnya penawaran-penawaran yang dalam tanda kutip tidak bisa dipertanggungjawabkan diambil. Contohnya sekarang yang terjadi ini dalam 2 hari kebelakangan ini luar biasa. Ada banyak ratusan jamaah dari berbagai daerah, dari Surabaya, dari Makassar datang ke Bandung. Nah ini di Bandung ada yang menawarkan haji reguler percepatan. Jadi di akhir seperti ini masih ada yang menawarkan dan masih ada yang percaya, baik penyelenggaranya ataupun juga jamaahnya. Nah ini berbahaya, jangan sampai ada penyelenggara yang lebih rugi lagi. Sudah rugi di awal, misalkan sekarang percaya dengan berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, akhirnya rugi lagi. Oleh karena itu yang di Bandung ini yang kemarin sampai hari ini masih beritanya masih panas, ini sampai Kanwil Jawa Barat mengeluarkan surat edaran bahwa penawaran haji reguler dari Bandung atau dari Jawa Barat itu tidak benar. Jadi ini membuktikan bahwa penawaran haji reguler ataupun haji apapun yang masih menjanjikan janji-janji manis perlu diperhatikan oleh jamaah dan juga penyelenggara PIHK di seluruh Indonesia.
Moga-moga tidak sampai kejadian dan yang koordinatornya moga-moga bisa mengembalikan apa yang menjadi hak-hak jamaah. Ya, tetapi kan jamaah saat ini butuhnya kepastian ya. Kita dengar dulu dari Bu Nur apa yang diharapkan Ibu Nur dalam proses ini, karena seperti menunggu dalam ketidakpastian. Silakan Ibu Nur. Ya, baik Mbak. Kalau dari kami ya mungkin tidak terlalu berharap. Cuma ya sebagai jemaah yang tadi sudah mengikuti manasik, sudah berharap akan berangkat, ternyata gagal. Jadi ya kami tawakal sekarang, Mbak. Ya, Ibu, apakah juga muncul opsi selain tadi minta ya dari pihak travel untuk Ibu menunggu, apakah ada opsi terkait dengan pengembalian dana yang ditawarkan oleh pihak travel, Ibu? Dari pihak travel mungkin mengusahakan, insya Allah mungkin di tahun depan akan diusahakan Furoda akan terbit lagi, seperti itu Mbak. Baik, mohon maaf, berapa biaya yang sudah Ibu keluarkan untuk Furoda? 500 Mbak. 500 juta rupiah. 500 juta. Ya. Ya. Pak Fahmi, dengan uang yang sudah dikeluarkan 500 juta, kemudian kita tahu skema haji dengan visa non-reguler belum memiliki payung hukum. Lalu bagaimana perlindungan kepada jemaah haji lewat jalur Furoda jika ada masalah seperti saat ini? Oke, jadi yang pertama terkait dengan perlindungan jamaah yang sudah dijanjikan oleh pihak-pihak tertentu terkait dengan mengikuti haji melalui visa Furoda, biasanya memang para jamaah haji ini sudah melakukan agreement atau perjanjian kerjasama dengan pihak PIHK atau pihak penyelenggara. Maka dalam konteks ini biasanya di dalam kontrak tersebut atau di perjanjian kerjasama tersebut ada negatif covenant maupun positif covenant. Ada term condition yang diatur terkait dengan apakah itu prestasi, bagaimana kalau ada term bahwa ada condition bahwa jamaah tidak jadi berangkat. Nah itu biasanya ada pasal-pasal atau klausul-klausul tersebut. Maka kewajiban daripada penyelenggara tersebutlah untuk menunaikan kewajibannya saat itu tidak terrealisasi dengan baik. Maka juga ini menjadi haknya konsumen, dalam konteks ini para jemaah haji, untuk menuntut haknya di dalam perjanjian tersebut. Pasti kan ada yang namanya pasal prestasi atau pasal term condition terkait dengan positif covenant maupun negatif covenant tersebut, bagaimana kondisi saat jamaah tidak jadi berangkat. Maka oleh karena itu bisa dilakukan negosiasi dengan pihak travel atau pihak penyelenggara yang sudah melakukan perjanjian antar jamaah tersebut. Ya, terakhir saya ingin ke Pak Zaki. Pak Zaki, bagaimana dari pihak travel memastikan pemenuhan hak-hak, perlindungan hak-hak dari para calon jemaah haji ini? Singkat saja Pak Zaki. Oke, sebelumnya Furoda dan Mujamalah sama memiliki payung hukum nomor 8 2019 pasal 17 sampai 20. Itu payung hukum dari Furoda dan Mujamalah. Keduanya sama, visa haji yang dikeluarkan Arab Saudi, tidak ada bedanya. Oke, mengenai masalah pengembalian, nah terus terang untuk kami biasanya jamaah Furoda atau Mujamalah itu ketika mendaftar itu MOU, betul seperti yang disampaikan Pak Fahmi. Dan di dalam MOU itu dijelaskan bahwa pendaftaran itu hanya memberikan deposit. Misalkan di travel kami Hazanatur memberikan deposit saja, ketika visa keluar baru pelunasan. Nah, di dalam MOU itu dicantumkan bahwa khusus haji Furoda atau Mujamalah ini kalau seandainya gagal tidak terbit visanya, maka uang dikembalikan. Contohnya di travel kami misalkan, seandainya misalkan tidak keluar visa Furoda atau Mujamalah ini, uang yang pertama opsi pertama adalah kita tawarkan untuk pengembalian uang 100% tanpa potongan sepeser pun. Seperak pun tidak ada potongan, walaupun kita sudah mengeluarkan banyak biaya operasional tapi tidak ada yang kita tidak ada potongan sama sekali.
Yang kedua kita tawarkan untuk migrasi ke haji khusus, kuota pemerintah, kuota Kemenak. Yang ketiga baru kita akan tawarkan opsi untuk haji furoda atau mujarah di tahun yang akan datang. Memang kita optimis bahwa tahun-tahun ke depan sampai 2030 jamaah haji dari seluruh dunia akan terus ditingkatkan seiring dengan persiapan Saudi mempersiapkan skema penyelenggaraan haji yang baik, aman, nyaman, dan sesuai kapasitasnya. Dan juga digitalisasi terus dikembangkan dan transformasi pelayanan penyelenggaraan haji melalui syarikah juga terus dikembangkan. Insya Allah tahun-tahun depan haji akan semakin banyak. Jangan khawatir bagi yang gagal tahun ini. Insya Allah di tahun yang akan datang kondisi akan lebih baik, cuaca lebih sejuk dan lain-lain. Insya Allah semua ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Semoga tadi kepastian segera didapatkan oleh calon jemaah haji yang batal berangkat. Kemudian juga hak-hak mereka bisa segera terpenuhi ya. Terima kasih tenaga ahli BP Haji Rahmatri Fahmi, kemudian jemaah furoda asal Jambi, Ibu Nurbaiti, dan juga Pak Zaki Zakaria Ansari, Sekjen DPP Ampuri. Terima kasih.